Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Santika. Saya adalah salah satu guru produktif di SMK Informatika Utama. Sebelum itu, saya ucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai peserta didik baru di sekolah kami, kelas 10. Semoga niat kalian untuk menuntut ilmu atau menggali ilmu di SMK Informatika Utama ini dilancarkan dan bisa mencapai atau menggapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Amin. Langsung saja, materi MPLS kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan karakter. Oke, pendidikan karakter itu adalah sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya itu adalah membentuk karakter atau melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri menjadi lebih baik. Pendidikan karakter ini harus dilakukan sejak dini atau sejak masa anak-anak. Bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan di rumah, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga, dengan menggunakan atau memanfaatkan media belajar yang ada. Nah, karena kalian di sini sudah masuki jenjang SMK, yang kalau dilihat dari klasifikasi umur kalian itu, kalian sudah masuki usia remaja. Oleh karena itu, kalian tuh harus tahu bagaimana sih menjadi remaja yang berkarakter, apalagi di lingkungan sekolah. Nah, remaja. Siapakah remaja itu atau apa sih remaja itu? Oke, remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dikatakan remaja kalau umur kalian itu nih dari 12 sampai 17 tahun. Saya yakin umur kalian pasti antara 12 sampai 17 tahun kan. Itu berarti kalian sudah memasuki masa remaja. Nah, masa remaja ini tidak bisa dikatakan masa anak-anak lagi atau dewasa. Jadi kalian ini udah nggak bisa tuh dibilang masih anak-anak atau kalian tuh sudah dewasa. Jadi kalian tetap masih berada di masa remaja sampai usia kalian melebihi usia 17 tahun, kalian baru bisa disebut masa dewasa. Oke, jumlah remaja di Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 itu sekitar mencapai angka 43 juta jiwa. Sedangkan tahun 2000 remaja di Indonesia itu mencapai angka 42 juta. Sehingga diperoleh nilai pertumbuhannya dari tahun 2000 ke 2010 itu sebesar 0,6%. Diproyeksikan jumlah remaja akan terus meningkat nih dengan pertumbuhan yang tetap. Jumlahnya akan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2025 atau tahun 2050. Nah, kira-kira tahun 2050 jumlah remaja kita berapa ya? Nah, dengan semakin bertambahnya jumlah remaja di Indonesia, maka harus seimbang juga dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing remaja. Nah, konsekuensinya adalah kalian harus menjadi remaja yang berkarakter. Nah, karakter di sini ini bukan sekedar penampilan, tapi berkepribadian, berperilaku, atau berwatak. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri yang menyatakan kalian itu remaja yang berkarakter unggul. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu religius, yang kedua sehat, yang ketiga cerdas, dan yang keempat produktif. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama kita bahas religius. Apa sih religius? Nah, religius itu adalah sikap atau tindakan didasarkan oleh kepercayaan kepada Tuhan. Ciri-cirinya apa saja? Nah, ciri-ciri remaja religius. Yang pertama, memiliki agama. Seperti yang kita yakini bahwa agama kita adalah agama Islam. Maka segala perintah harus kita jalankan dan segala larangannya harus kita jauhi. Contoh, sholat 5 waktu. Kalian udah nggak perlu lagi tuh kalau sholat itu harus disuruh-suruh atau entar-entaran atau dalam keadaan terpaksa. Remaja yang unggul salah satunya adalah yang tidak pernah meninggalkan ibadah apapun. Nah, yang kedua adalah hati-hati dalam berkata dan bersikap. Remaja religius akan berusaha menjaga sikapnya dan menjaga perilakunya. Contoh,
etika ketika kalian berinteraksi atau berkomunikasi dengan seorang guru atau seorang yang usianya di atas dari kalian. Kalian akan membedakan etika kalian ketika kalian berbicara dengan teman sebaya kalian. Nah, mau kalian berinteraksi dengan siapapun, saya harap kalian tetap menjaga sopan santun, tidak menggunakan kata kasar atau sampai melukai hati lawan bicara kalian. Karena seseorang dinilai baik yaitu dengan dilihat dari sikap dan cara berbicaranya. Ciri yang ketiga yaitu terus berusaha dan jangan putus asa. Karena ciri remaja religius itu yaitu meyakini bahwa segala hasil itu adalah ketetapan Tuhan. Dan jika gagal, ya harus diupayakan lagi, harus dicoba lagi, jangan gampang menyerah. Ketiga ini adalah ciri-ciri remaja religius. Selanjutnya, ciri kedua yaitu selain menjadi remaja religius, harus menjadi remaja yang sehat. Dikatakan sehat di sini itu nah nih, remaja yang tidak menyentuh atau mencoba ke hal-hal yang negatif seperti tidak merokok, tidak miras, tidak narkoba, bahkan ke seks bebas. Karena jika kalian sedikit saja kalian penasaran atau ingin mencoba hal-hal seperti itu, maka hilanglah sebuah nilai baik yang melekat di diri kalian. Nah, selain sehat jasmani, kalian juga itu harus sehat sosial. Maksudnya apa sehat sosial? Sehat sosial itu maksudnya menjalin komunikasi atau interaksi yang baik sesama manusia, bergaul dengan siapa saja, tidak membedakan teman, tidak membedakan status, tidak merasa asing dan berbeda sehingga suka menyendiri atau anti bergaul. Selain sehat sosial, kita juga harus sehat psikologis. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalian secara aktif mau berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki. Contoh, kalian ingin membuat sebuah robot misalnya. Kalian tuh harus yakin bahwa kalian tuh harus bisa membuatnya. Jangan sampai kalian belum pernah mencoba tapi kalian udah nyerah gitu aja. Kalian harus di mindset kalian tuh kalian yakin harus bisa dan terus mencobanya. Nah, setelah menjadi remaja yang sehat, kalian juga harus menjadi remaja yang cerdas. Nah, cerdas, apa sih remaja yang cerdas itu? Cerdas adalah sempurna dalam pengembangan akal, budidaya, untuk berpikir, mengerti, tajam pikirannya, dan mudah memahami. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi selalu terbantah atau yang menghambat kita itu ada tiga nih. Yang pertama, nggak bisa nggak mau atau males Ini nih yang menjadikan kita jadi manusia yang pasif. Nah, bisa dilihat dari kedua gambar ini, mana yang akan kalian pilih. Yang pertama, di sini adalah masa remaja yang diisi dengan belajar dan lihat ketika sudah tua, bahagia. Nah, perbandingannya dengan gambar yang di bawah, ini nih, pas masih remaja ini males-malesan, dan terlihat gambarannya ketika sudah dewasa ini, ya gini, hanya meminta-minta dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan hidupnya selalu dipenuhi dengan kesedihan. Jadi, saya yakin kalian udah pada pinter ya untuk memilih kalian ingin menjadi remaja seperti apa sih, dan masa depan kalian tuh maunya apa sih. Nah, yang keempat menjadi remaja produktif. Apa sih produktif itu? Produktif itu yaitu kemauan untuk berkarya dan banyak mendatangkan hasil. Nah, usia kalian ini adalah usia-usia emas yang memiliki banyak ide atau gagasan, mempunyai banyak waktu luang untuk menggali potensi kalian. Nah, gunakanlah masa remaja kalian ini sebaik mungkin dan terus mencari ilmu sebanyak mungkin. Kemauan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi kesimpulannya untuk menjadi remaja yang berkarakter itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, menjadi remaja yang religius, yang kedua menjadi remaja yang sehat, yang ketiga menjadi remaja yang cerdas, dan yang keempat menjadi remaja yang produktif. Jika kalian mempunyai ciri-ciri yang sudah saya jelaskan tadi,
maka kalian sudah mempunyai karakter yang melekat dalam diri kalian, sehingga kalian tidak akan kalah saing dengan siapapun. Apalagi nanti kalau misalnya kalian sudah memasuki dunia kerja. Dunia kerja di luar itu sangat-sangat ketat dan penuh persaingan. Jika kalian sudah mempunyai bekal itu atau mempunyai karakter yang melekat dalam diri kalian, insya Allah kalian tidak akan mudah tersaingi. Dan kalian harus mempunyai keahlian khusus untuk sekarang. Makanya uh, manfaatkan waktu sebaik mungkin, uh, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas, banggakan kedua orang tua kalian, dan semoga cita-cita kalian bisa tercapai. Uh, Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.